saya akan membahas tentang pengertian ar-rahin. Kata rahin dalam bahasa mempunyai makna yaitu menggadaikan atau jaminan. Menurut Imam Syafi'i, rahin adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi atau dibayar dari benda atau jaminan tersebut. Sedangkan berdasarkan pendapat Syed Sabiq, rahan adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Sedangkan akad utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut mahrum, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rohim, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin. Selanjutnya kita membahas tentang dasar hukum ar-rahin. Konsensus para ulama menyatakan bahwa gadai hukumnya dibolehkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu atimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dan rukun rahan. Adapun syarat-syarat rahan atau gadai sebagai berikut. A. Pemberi atau rahin dan penerima atau murtahin gadai. Keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni balik dan berakal. B. Sigot. Di antaranya ialah sigot tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian utang misalnya. Hal ini dapat disamakan dengan akad jual beli, marhun bi atau utang. Utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, rukun rahan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun. Di antaranya, A. Orang yang berakad atau akid. Ada dua macam, yaitu orang yang menggadai atau rahin dan orang yang menerima gadai atau murtahin. B. Ma'qud alaih atau yang diakadkan, yaitu barang pegadaian atau yang digadaikan, hutang yang karenanya diadakan gadai, dan akad gadai. Di sini, saya akan membawakan hikmah dan manfaat dari praktik RAN dalam kehidupan sosial ekonomi menurut Islam. Kehadiran RAN atau gadai juga memberikan beberapa manfaat kepada pemberi jaminan maupun peminjamnya. Berikut ada 4 manfaat dari RAN. Yang pertama, membantu memenuhi kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. RAN memungkinkan individu atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan dana mereka dengan menggunakan aset sebagai jaminannya. Yang kedua, memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman. Bagi pemberi pinjaman, RAN memberikan jaminan keamanan atas pembiayaan yang diberikan. Jika peminjam tidak dapat melunasi hutang mereka, pemberi pinjaman memiliki hak atas aset yang dijadikan jaminan. Yang ketiga, akses keuangan yang mudah bagi peminjam.
RAN memberikan akses yang lebih mudah bagi mereka yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman konvensional. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. RAN yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan akses keuangan yang mudah kepada individu dan bisnis yang dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan memfasilitasi investasi dalam berbagai sektor. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan antara konsep syariah dan konsep konvensional. Terdapat dua perbedaan. Yang pertama, RAN dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, di samping prinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang telah ditetapkan. Kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, RAN berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif, penjamin dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang kedua, terdapat persamaan antara RAN konsep syariah dan konsep konvensional. Yang pertama, hak gadai merupakan hak yang berlaku atas perjanjian utang atau kredit. Yang kedua, adanya harta benda atau agunan yang dijadikan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa izin, baik oleh pemberi gadai maupun penerima gadai. Yang keempat, segala biaya barang gadai yang telah dikeluarkan pemegang gadai menjadi tanggungan pemberi gadai. Yang kelima, barang gadai boleh dijual atau dilelang jika telah jatuh tempo dan hutang belum dilunasi. Yang keenam, merupakan perjanjian yang bersifat aksesoris, yakni adanya perjanjian pokok sebelumnya. Yang ketujuh, adanya pelepasan barang jaminan dan keharusan penyerahan barang jaminan secara nyata dari pemberi gadai kepada pemegang gadai, dan barang jaminan tersebut harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. 9. Para pihak selaku subjek hukum haruslah memiliki kecakapan hukum atau berwenang untuk melakukan gadai. Ke-10, barang gadai haruslah bersifat ekonomis. Yang ke-11, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi. Ke-12, pemegang gadai memiliki hak untuk menahan. 13. Untuk mendapat ganti kerugian bagi pemberi gadai jika barang gadai rusak atau hilang. Yang ke-14, hak untuk memperoleh kembali barang gadainya bagi pemberi gadai jika hutang telah dilunasi. Yang ke-15, hak untuk dapat memperoleh sisa penjualan atau lelang bagi pemberi gadai. Nah, yang terakhir yaitu implementasi RAN di lembaga keuangan syariah di Indonesia. RAN merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insentifnya yang mendesak. Terkait dengan RAN, dalam praktik perbankan syariah, bank tidak menarik manfaat apapun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Akad RAN dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Kontrak RAN dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan, jaminan atau korektoran terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bayi al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Di beberapa negara Islam, termasuk diantaranya Malaysia, akad RAN telah dipakai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya, dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya RAN dan bunga pegadaian adalah sifat bunga yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya RAN hanya sekali dan ditetapkan di muka.